Selamat datang di Factory Session volume pertama. Tepuk tangan semua everybody yang ada di sini. Buat kalian, ini adalah Factory Session pertama yang diadakan oleh Fabric Padang dan beberapa teman-teman kolaborator kita pastinya, yang itu ada Fabric Padang, ada Mamma Mia Cotic Club, ada pentas kita 3M Studio dan Suara Skena. Ya, mantap banget ya. Kali ini tetap di venue kita di Fabric Padang akan ada sedikit ngobrol-ngobrol podcast anjay gitu ya. Gak apa-apa ngomong anjay kan? Nah gak ada. Kali ini kita kedatangan teman-teman kita dari siapa? Mustika. Langsung ganti kamera. Terus gitu. Ada Mustika everybody di sini menemani kalian di Factory Session volume pertama ya. Untung cuaca cerah banget ini, keren banget nih Mustika. Gimana kabar Mustika, sehat? Sehat. Lagi Slema katanya ya, Slema ya. Jadi sekali lagi gue kasih tahu Factory Session adalah wadah untuk band-band lokal untuk bukan uji nyali ya. Menampakkan taringnya ya, dan juga difasilitasi oleh beberapa kolaborator kita seperti Mamma Mia, pentas kita, 3M Studio, Suara Skena, dan pastinya Fabric Padang. Dan juga disponsorin oleh Bisnet ya, salah satu provider internet terbaik Sumatera Barat, Bisnet. Wih, terima kasih banyak Bisnet, dan juga disupport oleh High Speed ya, pengadaan alat rental kamera, gila keren banget itu. Oke, langsung aja kita bersama Mustika pada malam hari ini, malam lagi sore ya kan. Boleh nih Mustika kenalan dulu biar gak kaku-kaku banget, namanya siapa aja, personilnya sebagai apa, tugasnya apa gitu. Oke, makasih Bang Ihsan. Mungkin mulai dari saya aja ya, mungkin. Saya biasa dipanggil Abuy. Abuy. Ya. Di Mustika saya sebagai gitaris. Gitaris, oke. Sebelahnya yang baju ungu nih. Cek mic. Hidup. Mati, tukar dulu. Halo semua teman-teman, Bang Ihsan. Yes. Kenalin, saya Raihan Setiawan sebagai gitaris di Mustika. Masih gitaris, gitar 2 ya? Oke. Terus kakak berbaju denim, berjaket denim. Sore teman-teman semuanya. Sore. Aku Gisel sebagai vokalis. Oh Gisel, emang Gisel selalu jadi vokalis ya? Mantap. Oke Gisel, iya lagi. Yang paling atas kayak drummer turnstile nih, siapa nih namanya nih? Gaul. Oke, selamat sore. Asik, cool banget. Nama saya Berli sebagai? Saya sebagai drummer. Oke, and last but not least, anjay. Siapa nih kak? Kenalin, saya Ote sebagai basis. Ote sebagai basis, jadi ada Aboy gitaris, Rehan gitaris juga, Kak Gisel vokalis, Berli drum, Ote sebagai basis. Ya, mantap ya, berlima pas. Jadi ini awal-awal bermulanya Mustika itu tahun berapa sih? Boy, Rehan, semuanya. Siapa yang bisa menjawab? Berli, ganti-gantian boleh. Untuk Mustika sendiri sebenarnya berawal dari solo project ya. Oke, solo project. Oke. Kebetulan saya awalnya kepengen bikin project solo tapi basisnya post rock gitu, instrumental. Oh, instrumental post rock. Oke. Kebetulan si Rehan ini kan dia juga produce ya. Ya, nge-produce lagu. Jadi dari dulu suka main ke studio bareng sampai ngulik berdua sharing. Terus saya kebetulan dengerin nih ke Rehan project-projectannya. Project solo yang ini gitu. Terus kata Rehan, gue ini kayaknya bisa diisi vokal nih. Oke. Tinggal apa? ngerubah notasi sama patternnya doang gitu ya. Oke, notasi. Terus dicari dong member-member yang kemungkinan bisa mengisi di project ini nih. Betul. Belum ada nama nih. Belum ada nama ya, masih solo ya. Ya, untuk player mungkin kayak Bang Berli mungkin udah pernah seband sama saya. Iya. Jadi ngontak Bang Berli. Terus sebenarnya basis itu pernah ngeband sama saya juga. Tapi kebetulan basis yang lama itu pindah kerja. Oke, gitu ya. Jadi kebetulan udah kenal OT juga kan. Ya, teman-teman juga lah ya. Emang kebetulan teman tongkrongan. Iya. Jadi nge-reach out si OT-nya juga gampang. Karena dia gitaris juga kan. Gitaris. Ya. Siapa yang tidak tahu OT? Ya. Iya. Untuk Gisel
karena termasuk baru di Mustika. Oh gitu baru. Jadi kebetulan dia temannya Ote kan. Oh, jadi pas gitu. nyari vokalnya juga Bestie ya berarti kalau tema Gisel ya bestie gitu. ya, mungkin kalau untuk awal idenya ya gitulah dari solo project terus dijadiin band. Oke. Paling pertanyaan selanjutnya ini tentang production musik nih. Kira-kira siapa nih yang bisa menjawab? Raihan kayaknya ya. Tentang production musik dan visualnya nih. Mustika kan udah banyak lah yang udah keluarin EP juga. Terus udah sering manggung di mana-mana juga. Terus kan Isan lihat juga pas manggung itu udah ada visualnya di belakang gitu. Itu ide-idenya dari siapa aja. Terus sama penciptaan lagu atau segala macamnya itu gimana Rehan? Mungkin kita bahas penciptaan lagu dulu ya. Oke, siap, boleh. Soal lagu. Untuk materi itu banyak ditulis Bang Aboy. yang pastinya Bang Aboy. oleh Bang Dan Aboy. Bang saya Aboy. juga beberapa dan secara untuk recordingnya kami ngelakuinnya sendiri semua, mixing, mastering semua itu sendiri. Iya. Dan untuk lirik itu banyak juga di Bang Aboy Dari sama saya Aboy. juga ya. Aboy ini adalah maestronya Maestro, kali ya. maestro, Bang. Bab, gila keren Aboy ya. Terus Dan kalau untuk itu Bang, Ya. untuk visual masih dari Bang Aboy Bang. masih dari Aboy. Iya. Emang Aboy ini otak segalanya otak kali ya gitu. Tapi Boy apa aja nih apa sih kepikiran tentang ide lagunya, lirik segala macam itu lo dapatin gimana sih cara ngedapatin lirik, cara ngeciptain lagu yang gue pengen kayak gini nih. Yang mana gue tahu lu juga punya band hardcore dan ada band metal juga kan gitu. Banyak lu band 1000 band, manusia 1000 band ini si Abu ini. Gimana tuh cara ngebatas-batasin yang mana kan lu lagi misalnya minggu ini lu lagi pengen denger death metal tapi lu tiba-tiba nge-produce lagu pop atau eksperimental atau post rock kayak gini lah gitu. Apa tuh? Idenya apa tuh? Kalau untuk Mustika sendiri mungkin karena emang ide awalnya kan bikin project post rock nih. Post rock betul. Yang dimana orang tahu post rock kan juga susah nih masukin vokalnya. Yes. Jadi karena dibantu Rehan yang kebetulan juga udah sering nulis musik. Nulis musik. Ya diubah lah notasi segala macam, dikasih part vokal, dikasih itu ya. Kalau untuk pencarian idenya mungkin ya bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Misalnya saya ketemu nih band baru nih, baru kedengeran. Iya. Di share di grup. Oke. Nih ada ide, enak nih, gitu ya. Nih aku mau bikinnya kayak gini misalnya kan. Terus ntar kalau proses rekamannya sendiri, biasanya tektokannya ya sama Rehan. Sama Rehan. Saya terus sama yang lain sama drummer. Biasanya karena mungkin jarang, misalnya Berli juga jarang ngumpul bareng kan. Atau di luar kota segala macam. Jadi biasanya kami ngasih MIDI aja. Oke, MIDI aja gitu. Jadi ya. ntar setelah di record instrumennya gitar, bass, belum vokal ya. Jadi baru ntar didetailkan sama Bang Berli. Bang Berli gitu. Untuk lirik mungkin Rehan bisa jawab kayak untuk lirik ya. Lirik gimana tuh Rehan? Penciptanya lagi Rehan ketika galau kah, sedih kah, atau kecewa gitu. Anjay. Ya yang pastinya waktu kami bikin lirik itu ya apa yang terjadi di sekitaran kita kan Bang. Apa yang kita rasain ya tinggal nuangin, tulis segala macam, bikin abstrak, terus dicomot-comot jadiin lirik. Simpel itu sih Bang sebenarnya. Simpel itu aja ya. Yang penting mah jadi gitu ya. Jadi ada dulu gitu Bang. Nah, paling nextnya mau pertanyaan ke Kak Gisel nih karena satu yang baru ya gitu. Gimana nih Kak perasaannya setelah gabung sama Mustika dan karena kan ketika Kakak hadir dan lagu Mustikanya udah ada gitu. Ngejalanin barang-barangnya itu gimana tuh cara mendapatkan klubnya gitu sama anak-anak ini? Atau emang udah kenal lama atau gimana satu tongkrongan atau gimana gitu? Kalau buat kenal mungkin aku duluan kenal sama Kak Ote. Oh mau teh, ya. Karena udah beberapa kali ketemu juga Iya, waktu iya. itu. Di DM sama Kak Ote, bisa nggak gabung ke Mustika awalnya gitu. Terus karena aku mikir lagi nggak ada kerjaan juga gitu, Oke, jadi oke lah nggak apa-apa gitu. Coba jadi, dulu ya. Coba gitu. dulu. Iya.
Dan akhirnya masuk ke Mustika. Iya, iya. Buat dapetin klubnya jujur gak susah sih. Karena emang dari personil Mustikanya asik-asik gitu. Emang parah keren banget apa ya. Iya. Berli emang dua nih. Mereka bertiga nih emang mantep banget mantep gitu. banget. Pendekatannya cepat ya. Iya. Jadi gak ada yang ngerasa canggung-canggung. Nggak, Gak ada gitu. nggak. Emang udah ini gitu. Emang rangkul semua personil Mustika. Iya. Emang Kalau soal member baru, OT juga member baru. Ote juga member Ya, baru mungkin berarti. bisa ditanyain Nah sendiri nih Ote juga nih. pengalamannya. Gimana Ote pengalamannya? Gimana Ote? Awal diajak sama Bang Abu itu Ya. terus dengerin lagu-lagu yang udah Mustika rilis. Sebenarnya kurang apa ya? Ote jarang dengerin lagu kayak gitu sih Bang. Yang kayak gitu. Ya, sesuatu yang baru sih sama. Iya, karena Ote lebih sering dengerin lagunya Deteren 7 Peter ya. Iya, karena dia juga basisnya gitu. Iya. Berarti emang butuh penyesuaian dulu di awal-awal kali ya Ote ya. Ya. Tapi sejauh ini so far udah berapa panggung kayak gitu aman. Nama-nama ilmu juga sih Bang. Oh Iya. gitu nama-nama ilmu. Jadi Sama nama-nama Aboy. iya sama Abuy sama Rehan ya. Jadi ilmu musik-musiknya lebih berkembang Lebih gitu ya. berkembang sih pastinya. Oke, terima kasih. Ote dan Kak Gisel ini paling buat drummer nih diam-diam aja nih. Gue pengen nanya nih drummer. Kayak kan tadi kata Abuy drummer sibuk ya Bu ya. Gimana nih cara si drummer menyesuaikan jadwal dengan barang-barang Mustika? Ya palingan mau menyesuaikan jadwal paling saling kontek-kontekan aja. Saling kontak, iya. Anak SD juga kayak itu juga sih sebenarnya jawabannya. Enggak maksudnya tuh apa ya? Iya, berkabar lah ya. Berkabar. Kalau misalnya ada gigs schedule nah ini mesti dikosongin atau apa gitu. Benar. Tapi apakah kalian dalam tiap minggu itu wajib ada jadwal ngumpul bareng apa gimana? Kalau untuk wajib sih enggak ya. Enggak ya? Yang wajib mungkin latihan Mingguan atau enggak, biasanya kalau ada jadwal gig aja sih ada misalnya. jadwal gig atau panggilan manggung kali ya? Iya. Iya. Rekaman mungkin. Ya di sana ya Ya. rekaman gitu. Itu sih kalau untuk ngumpul. Terus kalau nongkrong sih biasanya kami juga satu tongkrongan. Iya emang satu Ya. tongkrongan ya. Ya, masih Jadi tongkrongan. nggak sulit lah buat ngumpulinnya karena emang akan ketemu juga. Ya. Ngomong-ngomong soal rekaman nih gitu kan. Tentang EP MT Wars nih apa-apa aja nih. Udah kan udah berjalan MT Wars berapa lama gitu. Apa dapat apa aja dari album itu gitu. Atau mungkin ada susah senangnya lah dalam pembuatan album itu gitu. Mungkin kalau susah kayaknya enggak ya. Karena kebetulan juga satu lingkungan. Ya, Ya. jadi nge-reach out-nya gampang. Kebetulan yang vokalis sebelum Gisel juga satu tongkrongan. Satu tongkrongan. Jadi untuk kayak pembuatan lirik jika bisa tinggal tektokan Iya. untuk soal lirik nih misalnya. Terus setelah mungkin EP-nya dikit lagi kelar nih. Kalau bisa dibilang setelah EP itu malah arah musiknya malah makin beda. Oke. Ya, malah mungkin terus banyak juga yang ngomong soal misalnya EP kemarin terlalu jatuhnya segmented, terus Ya. susah didengerin. Jadi mungkin satu atau dua track doang yang kayak yang Betul. bisa nyaman di telinga ya. Jadi mungkin PR-nya mungkin kalau di EP atau album selanjutnya mungkin ya bisa dibalancekan lah untuk. Oke, jadi biar bisa didengar semua khalayak ramai. Ya, gitu ya. jadi masih untuk si penggiat-penggiat gitaris yang suka-suka musik yang rada kompleks gitu, jadi masih Iya, masuk. Terus orang yang mau hobi singalong, ya Oke. untuk chill aja Iya, masuk. Ya. jadi lebih gampang teringat sama Ya. ini orang lah ya. Untuk part-partnya. untuk visual dari MT War mungkin selera sebenarnya masing-masing beda kan. Oke, Jadi kebetulan oh. mereka nyerain ke saya. Kebetulan saya karena referensinya kebanyakan nih band-band post rock Jepang kan rata-rata memakai foto ya. Iya, iya, Bukan betul, artwork. betul, Mungkin betul. artwork pun pada tahun 2000-an mungkin ya abstrak lah. Betul. Jadi kebetulan ada nih ditolongin sama teman fotografer. Biar gue tolongin untuk cover album ya. cover album. Ya. Untuk model sendiri kebetulan tuh berdua temenan juga. Temenan juga. Jadi emang azas pertemanan ini sangat Ya. membantu Mustika untuk berkarya soalnya dan ini ya. musik kalau nggak pakai pertemanan juga susah. Itu dia apa tuh. Musik Iya. kalau nggak ada temannya percuma ya Ya, Kak? untuk kita di kota kecil ya. Iya betul. Jadi kalau kalian mau berkembang banyak ya perbanyaklah teman Anda gitu ya.
Betul sekali. Terus apa nih cita-cita ke depan Mustika dengan adanya juga Factory Session ini? Apa nih harapan ke depan untuk Factory Session dan untuk Mustikanya juga gimana nih? Pengen dari geser yang lain deh. Berli kayaknya boleh nih diam-diam aja nih. Dari Berli apa nih harapan dari Mustika untuk ke depannya atau untuk overall lah untuk musisi Sumbar kah atau apa gitu? Mungkin harapannya buat kedepannya tuh jenjang Mustika lebih baik lagi. Pasti, amin, Go amin, nasional teman-temannya, mungkin. amin. Ridersnya lebih mantap lagi. Ya. Itu gak penting tuh mas. Lebih berkembang dari Iya sebelum-sebelumnya. betul. Perpanggungan juga lebih banyak ya. Lebih banyak. Yang pastinya sih saya pengennya warga Padang juga ngedengerin band-band lokal Sumatera Barat pastinya ya. Ini karena band-band kita juga gak kalah jauh beda sama band-band sana. Kadang lebih bagus lagi band kita gitu. Karena Mustika sendiri gak ada di Jawa. Mustika adanya di Sumatera Barat ya gak? Ya gak cuy? Ya anjay keren. Makanya Mustika ya. Terus mungkin dari Kak Gisel ada tuh pesan-pesannya untuk teman-teman pendengar di rumah. Di YouTube. Kan Kak Gisel awalnya kan emang gak basic musik kali ya atau gak habis. Oh dia reguleran dia, reguleran. Reguleran. Ya, reguleran. Nggak dikasih tahu. Reguleran di mana? Di kafe-kafe, coffee shop gitu. Ya, Nah, gitu. kafe-kafe coffee shop gitu. Nah. Kalau buat band mungkin dulu pernah ya, tapi Oh, udah pernah dulunya. ya terus vakum buat main band. Ya. Baru main band lagi sekarang sama Baru Mustika. serius lagi main Baru bandnya, serius lagi kayak sama gitu. Mustika. Ya, harapannya nih dengan bareng Mustika ke depannya gimana Kak Gisel? Semoga lebih berkembang aja ya Mustika, Pasti, lebih banyak pasti. dikenal sama Nah, itu dia. teman-teman semuanya. Ya. Kalau bisa sampai nasional internasional deh gitu. Siap. Ya 2026 Pesta Pora atau Sinkrones bisa sanggup main? Ya. Mana tahu nanti dia nonton ya teman-teman kita di sana gitu kan. Wah, Padang keren nih gitu. Gue kirain Padang soal Minang terus gitu. Ada kok yang gaul aja, gaul gitu ya. Oke, paling ya itulah kita pertanyaan kita singkat-singkat kila sore ini karena mepet waktu juga ya tim. Bentar lagi kita akan juga melihat show-nya mereka. Jadi teman-teman Fabrik Padang yang pengen melihat show-nya Mustika sebentar lagi bisa di amphitheater atau dimanapun bebas kalian jadikan tempat ini tempat ternyaman. Jadi Mustika teman-teman terima kasih sekali lagi waktunya. Mungkin penutup pada sore hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan show-nya Mustika di depan. Jangan lupa jangan kemana-mana pastikan kalian sehat selalu. Dan gua Isan Gendut dan Mustika. Mustika pamit undur diri. Peace out everybody.